Ya, shalom saudara yang kasih oleh Tuhan. Senang rasanya saya bisa berjumpa kembali dengan saudara. Masih bersama dengan saya di channelnya Belajar Apa. Dan kali ini saya akan memberikan sambungan tentang persiapan kehidupan memasuki era new normal. Karena memang kita sudah semakin jelas mendengar tentang info terbaru, baik dari televisi, media sosial, sebaran info melalui WA Group, bahkan di Twitter, di media sosial yang lain ya, Facebook, Instagram, dan melalui jumpa pers sendiri dari juru bicara gugus tugas dari penanganan COVID-19 ini ya, bahwa kita sudah benar-benar dalam tanda kutip kata berdamai dengan COVID-19. Ini bukan sebagai suatu usaha menyerah, tetapi ini memang sebagai langkah, memang disadari bahwa COVID-19 tidak akan selesai hilang atau lenyap dalam waktu sekejap, tapi upaya untuk menanganinya sudah lebih baik, sehingga penekanan kematian sudah begitu kecil sekali, banyak yang menurun, dan artinya banyak pasien positif yang mengalami kesembuhan. Nah, maka begini, sebagai generasi muda, saya ingin berbicara kepada generasi muda ini ya. Hai anak-anak muda, mungkin di usia 40 tahun ke bawah ini ya, ini saatnya kita benar-benar fight nih ya, menjadi pribadi yang kuat. Di samping secara fisik kemarin sudah disampaikan, dan saya juga sudah singgung, hati-hati dan waspada itu syarat utama menjaga ketahanan tubuh dengan imunitas yang baik, karena memang itulah salah satu yang dapat mengalahkan COVID-19 di dalam tubuh kita, di samping melaksanakan protokol kesehatan. Nah, maka hari ini saya ingin berbicara mengenai spirit ya, spirit yang mesti kita miliki untuk menjalani hidup di era new normal ini. Nah, spiritnya apa? Saya belajar tentang seorang tokoh muda yang memang waktu itu adalah seorang yang dipersiapkan dengan baik oleh seniornya, yaitu Nabi Musa. Generasi muda itu adalah Yosua. Dia seorang panglima tentara yang sudah teruji kemampuannya untuk memimpin pasukan untuk mengalahkan setiap bangsa-bangsa yang menjadi dalam tanda kutip lawannya ya. Seorang muda ini sudah puluhan tahun mengikuti Musa dengan taat, dengan setia. Nah, maka hari ini saya ingin membagikan spirit ini kepada generasi muda untuk memiliki spiritnya Yosua. Nah, apa saja spiritnya Yosua itu? Tentu kita berkaca atau bercermin atau belajar dari kisahnya yang tertulis di dalam Alkitab. Nah, mari saya ingin mengajak kita merenungkan dari Yosua pasal yang ketiga, ayatnya yang kelima dan keenam, sekalipun nanti kita juga membutuhkan ayat-ayat yang selanjutnya. Ayat yang kelima dan yang keenam berkata demikian, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Ya, garis bawahi kata yang menarik ini ya, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kata lain dari kuduskanlah dirimu adalah khususkanlah dirimu, pisahkanlah dirimu, sucikanlah dirimu. Nah, apa saja yang perlu kita khususkan, apa saja yang perlu kita sucikan, apa saja yang perlu kita kuduskan dari diri kita? Tentu dimulai dari pikiran, lalu kepada perbuatan. Pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak jelas, pikiran-pikiran yang abstrak, pikiran-pikiran yang mengelantur, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang picik, pikiran-pikiran yang penuh dengan rencana-rencana curang, rencana-rencana jahat, harus kita buang jauh-jauh, sucikan, kuduskanlah dirimu, bahkan termasuk perbuatan-perbuatannya. Maka ini yang menjadi modal penting untuk menjalani masa di mana new normal ini ya. Mari kita kuduskan, sucikan, khususkan, pisahkan diri kita. Yang kemarin-kemarin kita masih berkompromi dengan pikiran-pikiran kotor, masih berkompromi dengan pikiran-pikiran curang, masih berkompromi dengan pikiran-pikiran negatif, bahkan juga tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan, tindakan-tindakan yang menodai hati Tuhan, dan itu membuat kecemaran.
Mari kita pisahkan itu, kuduskan, sucikan. Nah, ini spirit yang pertama adalah spirit kesucian, spirit kekudusan, holiness. Mari kita fokuskan, prioritaskan semua yang ada di pikiran dan hati terarah kepada Tuhan. New normal, mari kita berpikir seperti pikiran Kristus. Paulus berkata, mari kenakan pikiran-pikiran Kristus. Mari pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi. Di bumi ini sementara. Jadi fokus kita bukan untuk apa yang semu di bumi ini, kesenangan, kenikmatan, harta benda, kekayaan dan sebagainya. Tetapi mari kita mulai meningkat lebih tinggi, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Apa itu perkara yang di atas? Dia adalah kekekalan. Mari kita pikirkan hidup kekal, pikirkan hidup kekal, pikirkan hidup kekal. Apakah aku sudah memiliki jaminan hidup kekal? Yesus Kristus sudah benar-benar menjadi pribadi yang terpenting dalam hidup. Nah, ini yang utama. Spirit ini, spirit holiness itu menjadi bagian kita. Kemudian yang kedua, selain spirit dari Yosua itu spirit holiness, maka yang kedua adalah pikiran begini, cara pandang ilahi. Cara pandang ilahi. Kita ingat peristiwa 12 pengintai, di mana Musa mengirim 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan. 10 orang pertama dengan 2 orang yang namanya Yosua dan Kaleb. Mereka sama-sama melihat situasi yang sama, melihat negeri yang sama. Tetapi begitu mereka datang melapor kepada Musa, laporannya beda. Laporan 10 orang itu semuanya adalah pikiran-pikiran kekalahan, pikiran-pikiran menyerah, tidak ada spirit kemenangan. Tetapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Dia datang membawa spirit kemenangan. Dia mengiyakan apa yang dilihat oleh 10 orang, yang dilaporkan oleh 10 orang yang pertama tadi. Ya, memang orang-orang yang ada di tanah Kanaan, orang enak itu, gagah perkasa, tinggi, raksasa, kekuatannya luar biasa. Yang hebatnya Yosua dan Kaleb berkata, tetapi kita punya Tuhan yang jauh lebih perkasa, punya Tuhan yang hebat. Nah, ini dia memiliki cara pandang ilahi. Ya, mari kita memiliki spirit cara pandang ilahi seperti Yosua. Ya, mungkin usahamu, kuliahmu, atau daganganmu, pekerjaanmu setelah atau hadirnya COVID-19 ini seperti seolah-olah sedang jatuh ke bawah, terjun bebas. Sampai-sampai engkau tidak punya pandangan yang lebih baik ke depan. Seolah-olah terpuruk, berhenti di sini. Hai, lihat, mari kita memiliki spiritnya Yosua. Dia memiliki cara pandang ilahi, melihat Tuhan di tengah-tengah situasi yang buruk. Maka dia percaya bahwa dia mampu mengalahkan. Ini adalah spirit kemenangan, spirit victorious, spirit kemenangan. Yang kedua, ayo sama-sama kita memiliki spirit kemenangan seperti Yosua. Lalu yang ketiga, ketika apa? Selain spirit dari Yosua, yang pertama dan yang kedua tadi adalah spirit ketaatan, ya, spirit ketaatan. Lihat ayat yang kita baca tadi ya, waktu Yosua berkata kepada umat Israel, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Itu ternyata ada kisah sebelumnya. Apa kisah sebelumnya? Yaitu di mana Allah datang berbicara kepada Yosua. Dia perintahkan, Yosua, sampaikan pesan ini kepada umatku. Ya, coba kita lihat di ayat yang kedua. Ya, di ayat yang kedua. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu dan diangkat pada para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Jadi Allah sebelumnya telah memberikan komando kepada Yosua, dan komando itu diterima dan dilaksanakan dengan spirit ketaatan. Tidak ada bantahan, bahkan juga mungkin tidak ada gerutuan, tidak ada sungut-sungut. Mari kita belajar kepada Yosua untuk menjalani hidup di masa yang baru, era yang baru, yaitu apa? New normal ini. Yuk kita sama-sama memiliki spirit seperti spiritnya Yosua, memiliki spirit kemenangan, dan juga dia juga memiliki spirit ketaatan. Yuk generasi muda, saya mengajakmu untuk meneladani Yosua. Spiritnya Yosua kita kenakan di dalam keseluruhan hidup kita. Percayalah, di masa new normal ini Tuhan mengangkat hidupmu, Tuhan memakai hidupmu, dan Tuhan akan membesarkan namamu. Di ayat yang ke-7, di ayat yang ke-7 ini ya. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah
aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Saudaraku yang kekasih, hey brother, hey sister, generasi muda, percayalah, Tuhan yang menyertai Musa, Tuhan yang menyertai Yosua, Tuhan yang sama yang akan menyertai saya dan saudara. Mari miliki spiritnya Yosua. Aku berdoa untukmu, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah generasi muda, hamba-Mu serahkan kepadamu. Biarlah mereka memiliki spirit Yosua yang akan menapaki jalan-jalan yang belum pernah dia jalani. Dia akan menyeberangi sungai Yordan, menduduki tanah Yeriko, dan menikmati berkat-berkat Tuhan. Tanah Kanaan, tanah perjanjian akan engkau percayakan bagi generasi muda, supaya engkau membesarkan nama anak-anakmu generasi muda ini di tengah-tengah negeri Indonesia, di dunia, karena mereka memiliki spiritnya Yosua. Tuhan, engkau yang akan bekerja lebih lagi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik generasi muda, aku selalu peduli denganmu, aku selalu berdoa, dan biarlah Tuhan yang berperkara atas hidupmu. Shalom, Tuhan Yesus